Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Strategi kelas 04 SMJE 038 yang beranggotakan saya, Giza Naura Safitri Siswaningrum, dan juga ada Flora Neza Medalia Sagita, juga Nur Gofar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai strategi digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Video riset ini kami buat dengan maksud untuk mengkaji proses digitalisasi pada sektor UMKM di Indonesia dengan fokus pada identifikasi hambatan serta peluang yang muncul. Tujuan utama kami adalah untuk menyusun strategi digital yang relevan dan aplikatif yang kemudian akan kami rumuskan ke dalam kerangka bisnis model Canvas atau BMC secara praktis. Kami berharap makalah ini dapat menjadi referensi strategi bagi pelaku UMKM semuanya. Mari kita mulai dengan latar belakang mengapa digitalisasi UMKM ini begitu penting. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan juga menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Mereka adalah motor penggerak ekonomi daerah dan mampu menciptakan peluang usaha di berbagai sektor. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, UMKM dihadapkan dengan tantangan besar, yaitu digitalisasi. Tren transformasi digital telah mengubah cara berbisnis secara signifikan, menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, dan membangun keunggulan kompetitif. Sayangnya, adopsi teknologi digital di kalangan UMKM belum secara merata. Masih banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, kesulitan akses pembiayaan, serta minimnya strategi yang tepat dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, perumusan strategi digitalisasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik UMKM menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing mereka di era ekonomi digital. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu definisi UMKM dan konsep digitalisasi. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dikategorikan berdasarkan kekayaan dan juga omset tahunan yang mereka dapat. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta dan omset tahunan yang tidak lebih dari 300 juta. Sementara usaha kecil antara 50 hingga 500 juta dan usaha menengah hingga 10 miliar. UMKM umumnya dicirikan sebagai usaha padat karya yang berteknologi rendah dan memiliki struktur organisasi yang sederhana. Secara historis, UMKM terbukti berperan sebagai penyangga ekonomi di saat krisis tengah melanda. Lalu selanjutnya, apa itu digitalisasi bisnis? Digitalisasi merujuk pada integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek kegiatan operasional dan manajerial perusahaan. Ini mencangkup penggunaan aplikasi akuntansi, pemanfaatan media sosial untuk promosi hingga distribusi produk melalui platform e-commerce. Manfaatnya tidak hanya efisiensi internal, tetapi juga menciptakan relasi yang lebih luas dengan pelanggan. Kebutuhan akan digitalisasi semakin mendesak karena pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih bergantung pada teknologi. Pandemi COVID-19 juga mempercepat proses digitalisasi yang memaksa banyak UMKM beralih ke aktivitas daring seperti berjualan melalui WhatsApp atau bergabung di marketplace. Ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan sekedar modernisasi, melainkan kebutuhan strategis untuk keberlangsungan perusahaan. Dalam menyusun strategi digital, pelaku UMKM dapat mengadopsi berbagai model manajemen. Ada analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Ini sangat penting untuk strategi yang adaptif. Kemudian, ada analisis PESTEL yang memberikan pandangan faktor makro seperti kebijakan pemerintah, tren ekonomi, dan aspek hukum. Pemahaman ini sangat membantu UMKM dalam menyusun strategi yang antisipatif. Terakhir, bisnis model Canvas atau BMC
alat visual yang menggambarkan 9 elemen fundamental bisnis. Dalam konteks digitalisasi, BMC sangat berguna untuk menyesuaikan model bisnis agar lebih terintegrasi dengan teknologi dan platform digital. Kita juga perlu memahami teori adopsi teknologi. Yang pertama, Technology Acceptance Model atau TAM oleh Davis yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh kemanfaatan atau perceived usefulness dan kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Jika UMKM tidak merasa manfaat atau sulit menggunakannya, mereka cenderung enggan mengadopsi. Kedua, Innovation Diffusion Theory atau IDT oleh Everett Rogers menjelaskan penyebaran inovasi melalui tahapan pengetahuan hingga konfirmasi. Kedua teori ini menegaskan bahwa suksesnya digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada persepsi penggunaan dan lingkungan pendukung. Sekarang, mari kita bahas hambatan-hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam proses digitalisasi. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia dan literasi digital. Banyak pelaku UMKM atau stafnya belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Literasi digital yang rendah ini menyebabkan keengganan untuk mencoba solusi digital, seperti ketakutan akan kesalahan penggunaan aplikasi atau keraguan terhadap keamanan data. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2024 menunjukkan hanya sekitar 18% dari total 64 juta UMKM yang memiliki literasi digital dasar. Kedua, keterbatasan modal dan infrastruktur penunjang. Digitalisasi membutuhkan investasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, akses infrastruktur digital belum merata di seluruh kota. Banyak sekali UMKM di daerah terpencil yang masih menghadapi koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Laporan Kominfo menyebutkan penetrasi internet masih didominasi di perkotaan yang memperlebar kesenjangan digital. Ketiga, minimnya pemahaman tentang strategi pemasaran digital. Meskipun sudah menggunakan media sosial, pendekatan UMKM cenderung dasar, hanya mengunggah foto tanpa strategi konten, segmentasi, atau pemanfaatan fitur iklan berbayar. Survei Populix 2024 mengungkapkan 82% konsumen Indonesia kini nyaman berbelanja melalui platform digital. Jadi tanpa pemahaman ini, UMKM berisiko kehilangan peluang pasar yang lebih luas. Terakhir, kompleksitas regulasi dan prosedur birokrasi. Pelaku UMKM seringkali tidak familiar dengan sistem perizinan seperti OSS, kebijakan perpajakan digital, atau syarat penjualan di marketplace. Ketidakjelasan regulasi yang sering berubah juga membingungkan. Menurut Kominfo, hanya sekitar 12% UMKM yang telah mengadopsi teknologi efektif, salah satunya karena ketidaksiapan menghadapi kompleksitas administratif ini. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka berbagai peluang besar bagi UMKM. Pertama, potensi pasar digital yang luas. Dengan digitalisasi, UMKM dapat menjangkau konsumen dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara. Ini meningkatkan potensi penjualan, diversifikasi pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61,7% pada tahun 2024. Contoh suksesnya adalah Sambal Burudi yang berhasil memperluas pasar hingga ke Malaysia dan Singapura melalui e-commerce. Pasar digital juga bersifat non-stop yang memungkinkan pelanggan mengakses produk kapan saja. Kedua, kemudahan akses platform digital. Banyak sekali platform kini ramah pengguna dan bahkan gratis, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk promosi, serta marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk toko digital. Laporan Kementerian Kominfo menyebutkan lebih dari 27 juta UMKM telah memanfaatkan produk platform digital per tahun 2024. Ada juga berbagai tools gratis seperti Canva dan aplikasi kasir digital yang membantu pengelolaan visual dan operasional. Ketiga, dukungan pemerintah dan pelatihan digital. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program seperti UMKM Go Online, Bangga Buatan Indonesia, dan Digital Talent Scholarship. Program-program ini memberikan edukasi, sertifikasi, dan akses pembiayaan serta pendampingan langsung dari praktisi digital.
Terakhir, tumbuhnya ekosistem kolaboratif. Digitalisasi memungkinkan kolaborasi antara UMKM startup teknologi dan lembaga pelatihan yang penting untuk mengatasi keterbatasan internal UMKM. Contohnya startup lokal seperti Buku Warung dan program Shopee Camp. Studi dari Boston Consulting Group menunjukkan bahwa UMKM yang terdigitalisasi mampu melipat gandakan penjualan dan membuka peluang ekspor. Melalui ekosistem ini, UMKM dapat memperoleh manfaat dari kerjasama strategis tanpa harus membangun ekosistem sendiri. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, perumusan strategi digitalisasi UMKM harus fleksibel namun terstruktur. Didasarkan pada analisis SWOT dan bisnis model kanvas, analisis SWOT memberikan pemetaan internal dan eksternal. Sebagai contoh, kekuatan UMKM adalah kedekatan dengan pasar lokal dan fleksibilitas operasionalnya. Namun kelemahannya adalah minimnya infrastruktur digital dan keterbatasan SDM. Peluang hadir dari pertumbuhan e-commerce Indonesia yang mencapai USD 62 miliar, sementara ancaman mencangkup persaingan harga dan risiko keamanan cyber. Selanjutnya, BMC membantu UMKM merancang ulang model bisnis dengan fokus pada penggunaan teknologi. Dengan menyesuaikan elemen seperti channels dan revenue streams ke arah digital, UMKM dapat mengembangkan strategi yang konkret. Misalnya, menambah kanal distribusi melalui marketplace dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi brand yang hemat biaya. Dengan pendekatan gabungan ini, UMKM bisa memiliki strategi digital yang relevan, realistis, dan terukur. Selanjutnya, tahapan implementasi strategi digitalisasi UMKM. Transformasi digital bagi UMKM idealnya dilakukan secara bertahap dan modular. Ada 3 tahapan kunci yang dapat diterapkan. Pertama, optimalisasi pemasaran digital. Langkah awal adalah memperkenalkan produk melalui saluran digital yang paling mudah dijangkau, yaitu seperti sosial media, Instagram, dan TikTok. Riset dari data portal tahun 2024 menunjukkan 77,8% pengguna internet di Indonesia mencari produk di media sosial sebelum membeli. UMKM bisa memulai dengan konten sederhana seperti testimoni pelanggan atau storytelling produk. Lalu yang kedua yaitu penggunaan aplikasi operasional. Tahap ini mencangkup digitalisasi proses internal seperti pengelolaan stok, pencatatan keuangan, dan transaksi. Banyak aplikasi gratis seperti Buku Kas, Kasir Pintar, dan Majo yang menawarkan fitur kasir dan laporan penjualan. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu pelaku usaha membuat keputusan berbasis data. Yang ketiga, kolaborasi strategis dan ekosistem. Tahapan lanjutan ini adalah menjalin kemitraan strategis, misalnya dengan platform marketplace atau startup pendukung UMKM dan lembaga pelatihan digital. Kolaborasi ini memperkuat daya saing UMKM karena UMKM tidak perlu membangun semua ekosistemnya sendiri. Contohnya program UMKM Go Digital dari Keminfo dan Shopee. Intinya transformasi digital bukan lagi tentang seberapa besar modal, melainkan seberapa cerdas pelaku UMKM mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek usahanya. Selanjutnya yaitu lampiran strategi bisnis model kanvas atau BMC dengan aspek penelitian Kopi Gope. Sebagai lampiran dan contoh konkret, kami juga merumuskan bisnis model kanvas untuk UMKM minuman bersama Kopi Gope. Pada customer segment, Kopi Gope menargetkan pelajar dan mahasiswa, karyawan, serta komunitas pecinta kopi lokal. Value promotion utamanya adalah kopi literan
yang fresh dan terjangkau dengan varian rasa populer seperti gula aren dan coklat dan matcha. Channels yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, dan marketplace seperti Shopee Food atau Tokopedia. Customer relationship dibangun melalui interaksi di media sosial, program loyalitas, dan responsif terhadap ulasan pembeli. Revenue streams tidak hanya dari penjualan satuan, tetapi juga dari bundling, pre-order, dan program reseller. Key resource meliputi tim produksi, peralatan seduh, aplikasi kasir, dan media sosial. Key activities utamanya adalah produksi harian, promosi konten digital, serta manajemen stok dan order. Untuk key partnership, Kopi Gopay bekerja sama dengan supplier bahan baku, influencer lokal, dan platform pelatihan digital pemerintah. Terakhir, cost structure difokuskan pada biaya bahan baku, kemasan, iklan media sosial, serta transportasi distribusi agar harga jual tetap kompetitif. Lalu kita sampai pada tahap kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, digitalisasi UMKM adalah langkah strategis dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur, UMKM tetap memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin terjangkau. Peluang tersebut meliputi meluasnya pasar daring, dukungan program pelatihan pemerintah, dan kemunculan ekosistem kolaboratif. Dengan pendekatan strategis berbasis SWOT dan perancangan ulang bisnis melalui bisnis model kanvas, UMKM dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa harus kehilangan jati diri lokalnya. Digitalisasi tidak hanya menjanjikan efisiensi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, menciptakan peluang kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, transformasi digital harus menjadi agenda bersama antara pelaku UMKM, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menutup presentasi ini, kami memberikan beberapa saran bagi pelaku UMKM. Mulailah transformasi digital dari langkah kecil dan terukur, seperti membuka media sosial bisnis atau mencatat transaksi menggunakan aplikasi digital. Jangan menunda hanya karena keterbatasan modal, karena banyak teknologi yang bisa diakses secara gratis atau murah. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perluas program pelatihan digital secara masif dan merata, khususnya di daerah tertinggal. Insentif seperti subsidi internet atau pajak ringan bagi UMKM terdigitalisasi juga dapat menjadi stimulus efektif. Perbaikan sistem OSS dan regulasi e-commerce juga harus diarahkan agar lebih ramah bagi UMKM. Terakhir, bagi peneliti dan akademisi, diperlukan riset lanjutan tentang aktivitas digitalisasi terhadap performa bisnis UMKM di sektor tertentu, serta studi longitudinal untuk mengevaluasi kontribusinya pada ketahanan UMKM di masa depan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penelitian kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.